saya Anies bilang silahkan bully sebanyak-banyaknya sehingga kalian lupa untuk mengajukan calon penantang saya. Mestinya buser-buser ini yang anti Anies ajukan calon penantang Anies. Logikanya begitu. Maksud saya itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau di-upload tolong yang mogok tadi diedit. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies enggak. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Anies, Corona hingga bully kaum nyinyir. Kami kutip dari radarnonstop.co. Bully memang lagi tren, tapi akan menjadi aneh jika bully dilakukan secara masif dan konsisten. Seperti yang dialami Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini selalu dibully. Jangankan salah, benar saja bully pasti menyasar ke Anies. Tetapi Anies nampaknya tak pernah ambil pusing karena dia bukan tipe pemimpin yang mengurusi remeh-temeh. Jika kita cross-check, ada yang aneh dalam aksi bully yang menyasar ke Anies, bak main musik. Bully yang disasar Anies terlihat kompak, masif, dan konsisten. Banyak pihak menduga aksi bully itu untuk menggurus laju Anies. Mungkin saja Anies dianggap bahaya bagi kelompok tertentu. Karena jika dibandingkan dengan kepala daerah lain, sebut saja Jawa Barat, Jawa Tengah, nama Anies masih di atas. Mungkin untuk membendung elektabilitas Anies, hanya bully yang bisa menahannya. Pasukan nyinyir itu terus bergerak dan berharap Anies keseleo lidahnya. Aksi bully ini dipastikan akan terhenti jika elektabilitas Anies anjlok menjelang 2024. Atau ada figur kuat yang bisa menandingi Anies. Padahal sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari Anies kalau dia akan maju di Pilpres. Bully sempat mereda saat Anies tidak maju di Pilpres 2019. Seperti dikomandoi pasukan nyinyir itu terhenti mencari bahan untuk membuli. Kini bully marak lagi karena Anies kembali dikaitkan beberapa hasil survei kalau akan bertarung di Pilpres 2024. Jika kita mau jujur, gaya Anies yang cepat dalam mengambil kebijakan terkadang membuat banyak pihak gusar. Rocky Gerung dalam tayangan ILC TV One menyebut, pembuli Anies seperti dikomandoi. Bukan hanya warga Jakarta, warga non-Jakarta pun ikut membuli sosok Anies. Apalagi kata pengamat politik itu, pembuli konsisten menyerang Anies. Tapi Anies kelihatannya ada koordinator bully. Kenapa? Karena saya perhatikan yang bully Anies itu bukan sekedar warga Jakarta. Warga non-Jakarta pun bully Anies, satu Indonesia bully Anies. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Saat peresmian Masjid Cunyadin, Jalan Johar, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Maret 2020. UAS juga mengaku kalau Anies Baswedan kerap dibully. UAS juga memberikan perumpamaan saat naik Vespa. Jika dirinya naik Vespa lalu mogok, maka yang dibully pasti Maksud Pak saya Anies. itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau di-upload tolong yang mogok tadi diedit. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies enggak. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. UAS berpesan agar senantiasa memaafkan segala macam bentuk perilaku buruk yang diterima. Sebab hal itu adalah bentuk rendahnya manusia di hadapan Sang Pencipta. Dalam kasus corona misalnya, di saat kepala daerah lain diam, Anies terhitung paling cepat mengeluarkan kebijakan penanganan COVID-19. Anak sekolah belajar di rumah, karyawan kerja di rumah,
dan karantina mandiri di setiap RT serta RW. Bahkan Anies bisa disebut yang pertama karena berani menyulap hotel mewah milik BUMD DKI menjadi markas tim medis. Anies Baswedan juga telah menyiapkan anggaran bantuan sosial untuk warga rentan miskin sekitar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah menyiapkan dana bantuan sosial sebesar 4,57 triliun rupiah untuk warga rentan miskin di Jakarta yang berjumlah 2,6 juta orang. Setiap orang atau keluarga rentan miskin itu akan menerima Rp880.000 khusus untuk bulan April dan bulan Mei. Kalau kita ingat tanggal 28 Maret DKI sudah mengajukan surat ke pemerintah pusat minta karantina, itu 28 Maret. 31 Maret diumumkan oleh Presiden PP tentang PSBB bukan karantina. 1 April DKI mengajukan surat. 4 April rilis peraturan Menteri Kesehatan. 5 April surat DKI dibalas oleh Kemenkes tapi minta kelengkapan dokumen. 6 April rapat Kemenkes dan gugus tugas. 7 April baru keluar keputusan dan 10 April baru akan efektif PSBB. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini, semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Sebenarnya Pak Wapres selama 2 pekan terakhir ini kita sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Mulai tanggal 16 Maret, sekolah di Jakarta telah diubah menjadi belajar di rumah. Kemudian jajaran Pemprov juga sudah mulai bekerja di rumah. Lalu operasi kendaraan umum di dalam kota itu sudah dikurangi waktunya. Kemudian juga semua tempat wisata itu sudah ditutup, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Lalu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum itu seperti Car Free Day itu juga kami tiadakan sampai kondisi terkendali. Tapi yang namanya bully lagi-lagi muncul. Kelompok nyinyir dengan cepat dan tanggap selalu mengadakan diskusi guna mencari bahan untuk bisa membuli. Hingga muncullah istilah politisasi corona.